2.100. Kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup wajar gitu ya untuk mengalami kenaikan. Maybe kita bisa nyimpulin aja ya untuk dapat beli saham ini atau tidak. Tapi menurut aku untuk saham ini masih layak untuk dibeli. Welcome back to my YouTube channel, Ditri Channel. Hari ini aku mau bahas saham yang lagi booming-boomingnya melejit, yaitu saham Tekim dan INKP. Tekim itu merupakan perusahaan kertas yang memiliki afiliasi dengan grup Sinarmas, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk INKP kalau di bursa sahamnya dengan kode INKP, dan PT Pabrik Kertas Tijiwi Kimia Tbk Tekim terus merangkak naik. Aku dapat ini, nanti di sini ada beritanya. Ini aku sumber beritanya itu nanti aku bikin di sini. Pokoknya semua yang aku sebutin itu ada sumber beritanya. Kenapa sih merangkak naik? Setelah aku telusuri dari neraca.co.id mengatakan bahwa PT Tekim meraup untung melesat sampai 226,04% dari laba sebelumnya, yaitu dari 156,24 juta melesat 226,04% dari laba bersih pada periode yang sama tahun lalu sebesar 47,92 juta. Cukup banyak ya guys, karena cukup banyak, dan juga karena ini sudah dilaporkan, jadi sahamnya itu mendapatkan berita positif, makanya sahamnya naik, ya kan? Berita positif, sahamnya naik. Dan aku lihat kemarin aku baca di CNBC Indonesia, Jakarta, CNBC Indonesia, saham 2 emiten produsen kertas PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk INKP dan PT Pabrik Kertas Tijiwi Kimia Tbk Tekim berhasil meroket pada perdagangan Selasa 30 bulan 6 2020. Jadi meroketnya itu pada tanggal 30 bulan 6 2020 kemarin, dimana kenaikan saham ini disebut Head of Research Fact Sekuritas Indonesia Wisnu Pramudi Wibowo ditopang laba selisih kurs, sehingga menjadi katalis positif bagi pergerakan sahamnya. Selain itu, valuasi harga kedua emiten ini masih sangat murah sehingga wajar mengalami kenaikan. Katanya, nanti aku bikin beritanya di sini. Masih sangat murah sehingga wajar mengalami kenaikan. Dan beritanya juga mengatakan bahwa harga wajar dari Tekim itu sendiri adalah sebesar Rp7.100 dengan kurs 14.500. Dan harga wajar INKP adalah 11 ribuan dengan kurs yang sama dengan 14.500-an. Jadi harga wajarnya adalah 7.000 Tekim dan INKP 11.000. Berarti 6.500 ini masih tergolong murah katanya. Setelah aku telusuri lagi, kenapa sih dibilang bahwa harganya sangat murah dan masih tergolong wajar. Aku lihat di data sumbernya Indo Premier bahwa kenapa masih murah dan harganya wajar. Nanti aku bikin tabel chart di sini, bahwa Tekim pada 15 tahun yang lalu, atau kita bilanglah 5 tahun yang lalu, itu harganya
sekitar 18.450. 3 tahun yang lalu itu berkisar 18.450. 1 tahun yang lalu harganya itu sebesar 13.300. Berarti kalau kita urut dari tahun-tahun yang lalu, itu memang sebenarnya dikatakan bisa wajar karena 6.500 penutupannya, dan dulu itu bisa sampai 13.300 tahun lalu ya. Berarti harganya sih wajar ya. Menurut aku pribadi ya wajar, karena kita tarik ulur ke belakang, harganya bisa sampai 13.300 tahun lalu penutupannya. Dan harga wajarnya INKP katanya itu adalah 11.000. Jadi aku lihat lagi sumber researchnya dari Indo Premier, itu pada 5 tahun yang lalu harganya itu penutupannya adalah 20.700. 3 tahun yang lalu kita lihat harganya masih di kisaran 20.700. Dan 1 tahun yang lalu, tahun lalu itu adalah harganya 9.500. Dan 3 bulan yang lalu harganya 7.050. Kita tahu bahwa pada tahun-tahun lalu itu sampai dengan 20.700. Boleh dan make sense ya, dia bilang bahwa harga wajarnya itu sekitaran 11.000. Berarti harga sekarang ketika naik itu masih sangat murah, dan harga masih sangat murah, dan dikatakan masih sangat didiskon karena pandemi ini. Oke, masih bisa dicermatin. Dan pada tanggal 2 kemarin kan banyak berita tentang harga saham Tekim dan INKP terus menaik. Aku berpikir kan, pasti karena pada video CNBC yang ditayangkan itu harga wajarnya 7.500 dan juga 11.000. Berarti worth it untuk kita beli di harga 6.000-an pada tanggal 2, 6.500 Tekim, dan juga Tekim 6.500, INKP 6.450. Berarti sangat wajar kita berpikiran untuk membeli saham itu di angka kemarin. Dan pada saat hari ini aku melihat ketidakwajaran ketika sentimen positif muncul, tapi harga sekarang penutupannya adalah Tekim 6.250 yang seharusnya harganya kemarin itu adalah 6.500. Jadi mengalami penurunan harga yang signifikan, bukan? Dari 6.500 turun ke 6.200. Dan juga INKP juga mengalami penurunan dari yang seharusnya itu dari yang seharusnya itu 6.450 tanggal 2 Juli adalah sekarang penutupannya INKP 6.400. Berarti mengalami penurunan. Nah, kan hari ini dia turun sahamnya. Maybe kita bisa nyimpulin aja ya untuk dapat beli saham ini atau tidak. Tapi menurut aku untuk saham ini masih layak untuk dibeli, karena kita lihat masa lalunya bahwa perusahaan ini prospeknya jangka panjangnya bagus,
kedua dia pernah juga menyentuh angka-angka yang tinggi untuk sahamnya tersendiri, sahamnya itu. Dan juga jangan sampai terburu-buru untuk membeli juga, karena kita lihat dulu untuk beberapa hari ini apakah masih terus turun, baru kita bisa menentukan untuk membeli ini gitu. Jangan hanya gara-gara beritanya bahwa harga wajarnya itu sekian dan sekian, maka kita pada saat 6.500 6.700 itu masih di bawah dari harga wajarnya langsung kita beli, guys. Pokoknya kalian think smart untuk membeli saham yang bagus untuk kalian mendapatkan cuan gitu ya. Oke. Pokoknya kalian harus lihat pergerakannya tiap hari untuk dapat melihat harga yang terbaik untuk kalian beli saat itu juga. Oke. Thank you for watching this video. Semoga bermanfaat sama kalian. Oke, itu aja sih. Jangan lupa like and subscribe video ini. Dadah.